حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan barakallahu fiik, seperti biasanya pantun yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu. Itu pantun berkaitan seputar mabni dan mu'rab. Mabni dan mu'rab. Nah, yaitu pantun yang nomor 15. Pantun yang nomor 15. Adapun yang sebelum-sebelumnya itu murajaah sendiri. Nah, atau nanti sudah selesai, nanti kapan selesainya yang jelas diulang-ulang saja. Nah, sekarang pantun yang nomor 15 saja yang disetorkan barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, tafadhal. Tafadhal. Apa? Sudah siap belum? Kemarin sudah dibaca belum itu? Belum? Belum? Berarti yang sebelumnya ya? Ini pantun sudah dibaca belum kemarin? Belum? Kalau belum berarti ya udah yang sebelumnya aja. 13 14. 13 14. Ayo, bismillah. Ayo, bismillah. Ayo, bismillah. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Nah, kemarin sudah kita baca sedikit seputar mu'rab dan mabni. Mu'rab dan mabni barakallahu fik. Sekarang kita akan melanjutkan syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Bahwasanya mabni itu barakallahu fik itu berubah tanpa ada perubahan. Jadi akhir kata keadaannya tetap dalam satu keadaan. Paham ya? Nah, tidak digelari dengan marfu' wala mansub wala majrur wala majzum, itu mabni. Tapi gelarnya bagaimana? Kalau dia punya mahal fi mahalli. Itu kalau mabni seperti itu, fi mahalli nasbin, fi mahalli raf'in, fi mahalli jarrin, fi mahalli jazmin. Tapi kalau antum katakan mabniun ala nama apa istilahnya mabniun atau marfu'un, kalau dikatakan marfu'un keliru. Paham ya? Min misalnya, min harfun majzumun keliru, tapi mabni. Bisa dipahami ya? Naam. Tapi perlu diperhatikan juga tetapnya akhir kata tersebut dalam satu keadaan itu apa barakallahu fiik? Bukan karena bahasa. Paham ya? Nah, bukan karena bahasa, tapi karena memang secara mutlak dia enggak berubah sama sekali. Nanti kalau ada perubahan di akhir kata, bukan karena awamil, ingat ya, perubahannya itu bukan karena awamil, paham ya? Itu nah barakallahu fiik tetap tidak masalah, tapi karena lughah. Seperti kemarin haitsu, haitsa, haisi, hausa, paham ya? Itu berubah-ubah tapi bukan karena apa? Amil, tapi karena lughah. Menurut lughah ini, lughah itu. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Tapi kalau mabni ini li ghairi amil, tanpa adanya amil dia tetap keadaannya seperti itu, enggak berubah sama sekali. Haula'i, jaa haula'i, ra'aitu haula'i, maratu bi haula'i. Ada amil, tidak ada amil, tetap haula'i. Naam, sekarang kita lanjutkan halaman 75 itu. Qala asy-syarih asbahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau,
Lakin hal hadzal ikhtilaf min ajli ikhtilafil amil. Akan tapi perbedaan di sini bacaan tadi, perbedaan yang sudah kita lewati, apakah karena dalam rangka perbedaan amil yang masuk? Haitsu, haitsa, haitsi atau yang semisalnya? Nah, barakallahu fiik. Al-jawab la, jawabannya bukan. Bukan karena perbedaan amil. Bal likhtilafil lughah, tapi karena perbedaan bahasa. Kalau dalam bahasa Arab itu bahasa banyak, bahasa ahlu Kufah, bahasa ahli Basrah, ya enggak? Bahasa ahlu Tayyi'an itu, na'am barakallahu fiik. Fal mabni idzan, maka mabni itu jika demikian ma la yatakhayyar akhiruhu bi ikhtilafil awamil, sesuatu yang tidak akan pernah berubah akhirannya disebabkan perbedaan awamil. Jadi awamil beda atau enggak beda, ada atau enggak, tetap enggak berubah sama sekali. Mafhum? Sibawaihi itu ada amil, enggak ada amil sibawaihi. Ketika ada amil jaa sibawaihi, ra'aitu sibawaihi, marartu bi sibawaihi. Jangan pernah antum mengatakan sesuatu yang mabni itu marfu atau mansub atau majrur atau majzum. Tapi bagaimana caranya mengatakannya? Fi mahalli ismun mabniun ala kadza, fi mahalli kadza. Mafhum insyaallah? Karena ungkapan marfu, mansub, majrur, majzum itu hanya untuk mu'rabat. Mafhum? Untuk mu'rabat, jangan sampai salah paham. Wa li hadza taqul, oleh karena ini, ya barakallahu fiik, engkau katakan ja'al ladzi idza wa'ada waffa. Telah datang orang yang apabila dia berjanji memenuhi. Alladzi, antum lihat situ, alladzi enggak akan pernah berubah. Wa akramtul ladzi idza wa'ada waffa, dan aku memuliakan orang yang apabila dia berjanji memenuhi. Wa maradtu bil ladzi idza wa'ada waffa, dan aku berjalan dengan orang yang apabila berjanji dia memenuhi. Syahidnya mana? Alladzi. Berubah enggak dia? Enggak berubah. Terus bagaimana cara mengi'rabnya barakallahu fiik? Untuk yang pertama ja'al ladzi, kita tinggal mengi'rab saja alladzi ism mausul mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Mafhum? Ayo, yang kedua akramtul ladzi, alladzi ism mausul mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih. Kan gitu. Yang ketiga maratu bil ladzi, alladzi ism mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin majrurun bil ba. Selesai. Mafhum? Falladzi fil jumlah lam tataghayyar, kata beliau. Maka lafaz alladzi di sini pada kalimat ini tidak berubah sama sekali. Li'annaha mabniyatun, karena dia mabni. Wal mabni la yataghayyar bi ikhtilafil awamil. Yang namanya mabni itu tidak akan pernah berubah walaupun sebabnya apa? Walaupun perbedaan amil-amil yang ada. Walaupun amilnya beda-beda, dia tidak akan pernah berubah gitu loh. Insyaallah paham soal ini ya. Ini pelajaran mulai dari Jurumiyah pun mudah bisa dipahamkan. Summa syara'al mu'allif rahimahullah fi bayanil mabni. Kemudian mu'allif mulai menjelaskan tentang apa? Mabni. Ya, na'am. Fa in qala qailun, mungkin ada pertanyaan seperti di sini. Maka jika ada orang yang berkata, limadza bada'a bil mabni ma'a anna al mu'raba huwal asl wal ashraf. Perhatikan ini pertanyaan ini. Kenapa? Kenapa mu'allif memulai dengan pembahasan mabni? Padahal yang namanya mu'rab itu adalah hukum asal dan yang paling mulia kedudukannya. Ya enggak? Mu'rab itu kedudukannya paling mulia dan kembali ke hukum asal. Tapi kenapa yang dibahas kok mabni dulu gitu loh? Karena ada pertanyaan seperti itu. Jawabannya fal jawab bada'a bil mabni. Al muallif memulai dengan mabni li'annahu aqallu minal mu'rab fi syarah. Dikarenakan pembahasannya di dalam syarah itu, dalam penjelasan itu, pembahasan seputar mabni itu aqall, lebih sedikit daripada pembahasan mu'rab. Mu'rabat kan banyak mu'rabat, ada isim musanna, jamak taksir, kemudian jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, asmaus sittah, ya enggak, isim mufrad, itu kan banyak mu'rabat. Nah, kenapa didahulukan oleh mabni? Kenapa didahulukan mabni? Dikarenakan lebih sedikit pembahasannya. Wa fil wujud, dan wujudnya pun sedikit mabni itu, bisa dibatasi. Isim-isim tertentu yang mabni. Fi'il tertentu yang mabni. Fa idza kana aqal kana hasruhu ashal, masyaallah. Ini jawabannya bagus sekali ini ya. Nah, ini kehebatan dan juga keistimewaan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Seringnya membuat suatu pertanyaan dikasih jawabannya. Ini untuk mempermudah memahami. Wa idza kana aqal kana hasruhu ashal. Kalau pembahasan lebih sedikit berarti membatasinya itu mudah. Amlum.
Membatasinya itu apa? Mudah, lebih mudah dalam membatasi. Apa sih isim-isim yang mabni itu? Sebutkan isim mausul, isim isyarah, mudah kan? Isim syarat misalkan mudah. Naam. Seperti itu. Ayo. Naam. Kita lihat sini barakallahu fiik. Kata beliau di sini barakallahu fiikum, qaulu li syabahin minal hurufi mudni. Sekarang ada pertanyaan, kenapa kok isim itu bisa mabni atau kenapa isim itu kok dikatakan mabni padahal isim hukum asalnya mu'rab? Ya enggak? Kalau mu'rab enggak ditanya, li annahu asl. Karena dia asal, wal asal la yus'al. Wa inna ma yus'al idza kana kharaja 'anil asl. Ditanya itu kalau keluar dari asal, kenapa isim itu mabni? Ternyata ada alasannya di sini. Ada alasan di sini, li syabahin minal hurufi mudni. Karena ada keserupaan yang dekat, mudni itu dekat. Keserupaan apa? Keserupaan yang dekat dengan huruf. Keserupaan yang dekat dengan apa? Dengan huruf. Baik, ada keserupaan dekat dengan huruf. Karena ada keserupaan, apa kaidahnya? Asy-syai' idza asbaha asy-syai' akhadha hukmah. Sesuatu itu kalau menyerupai sesuatu mengambil hukumnya. Mengambil hukumnya. Karena isim ini serupa dengan huruf, maka mengambil hukum huruf itu mabni. Huruf kan semuanya mabni, ya enggak? Wal harfu wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Huruf itu hukum asalnya semuanya mabni, mustahiqun lil bina, mabni dia. Berhak untuk mabni dia. Harus mabni dia. Dan hukum asal mabni dengan apa? Mabni ala sukun. Naam. Kita lihat lagi. Jadi makna mudni ini penting ya. Jadi keserupaan itu sangat dekat. Kalau jauh enggak bisa. Ai sababu bina'il asma qurbuha minal hurufis syabah. Sebab mabninya isim adalah kedekatan dia terhadap huruf syabah dalam sisi keserupaan. Jadi keserupaannya sangat dekat sekali. Berarti kalau keserupaannya jauh tidak bisa. Paham ya? Karena kaidahnya ma'ruf ya, asy-syai'u idza asbaha syai'a akhadha hukmah. Sesuatu itu kalau menyerupai sesuatu yang lain akan mengambil hukumnya. Paham ya? Ini kelihatannya dalam masalah nahwu, tapi ternyata para ulama kadang membawa dalam masalah apa? Pertemanan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Seorang sunni salafi ternyata kalau dia serupa dengan orang hizbi misalkan. Dari pakaiannya, cara bicaranya, enggak ada salahnya kalau dia apa? Diterapkan hukum gitu loh. Karena menyerupai. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, di sini ternyata apa barakallahu fiik? Ada kaitannya di sini ya. Seringnya dinukilkan dalam masalah nahwu. Isim ini karena serupa dengan huruf, maka yang mana huruf itu mabni, maka isim menjadi mabni. Mafhum? Cuman keserupaannya itu ada dua hal nanti. Ima keserupaan secara peletakan atau keserupaan secara makna. Kalau peletakan jelas, huruf itu kan ada yang tersusun dari satu huruf. Seperti apa? Lam. Ya enggak? Al-qalamu li Muhammadin. Lam itu kan satu. Jadi kalau ada isim kok serupa dengan lam dari peletakan kok satu, berarti mabni. Min, huruf atau bukan? Min, huruf. Kok ada isim yang serupa dengan min dari sisi peletakan kok ada sama-sama dua hurufnya? Paham ya? Nanti jadi mabni nanti. Itu dari sisi peletakan. Nanti akan kita lewati. Enggak usah bingung nih, nanti akan kita lewati. Wal huruf kulluha mabniyatun, dan huruf semuanya mabni. Fama qarabaha syabahan minal asma u'tiya hukmaha. Maka barakallahu fiik, apa saja yang mendekati keserupaannya terhadap isim, berupa isim apanya, maka apa saja dari kalangan isim yang mendekati keserupaan dengan huruf u'tiya hukmah, diberikan hukumnya. Paham ya? Jadi kalau ada isim kok keserupaannya itu sangat dekat sekali, diberikan hukum apa? Huruf tersebut. Hakadza dzahaba al-muallif, demikianlah al-muallif berpendapat rahimahullah. Wa aktsarun nahwiyyin, dan juga kebanyakan mayoritas ahlun nahwi berpendapat demikian. Haitsu iltamasu ilalan lil bina, yaitu ketika apa? Mereka mencari iltamasu, mereka mencari ilalan, mencari alasan-alasan lil bina, untuk apa? Mabni. Kenapa mabni? Mereka mencari-cari alasannya, wakhtalafu fi hadhil ilal, dan mereka berselisih atau silang pendapat mengenai sebab atau alasannya.
Wa aktsaruhum ala ma qala Ibnu Malik rahimahullah taala, dan kebanyakan para ulama tersebut, ulama nahwiyin, itu sebagaimana pendapat yang diucapkan oleh siapa? Ibnu Malik rahimahullah taala. Li syabahin minal hurufi mudni. Ini. Sebabnya karena apa? Karena ada keserupaan yang dekat dari apa? Huruf. Mafhum? Nah, ada keserupaan yang dekat dengan huruf. Naam. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, masya Allah, beliau merendahkan diri beliau. Dalam artian itu tawaduknya kita lihat. Ama ana walastu binahwiyin, masya Allah. Adapun aku bukan ahlu nahwi, kata beliau. Jadi karena beliau bukan ahlu nahwi, beliau jawabnya mudah. Fa'aqul minhu mabniyun, maka aku katakan isim itu ada yang mabni di antaranya lisama'i dzalika 'alal Arab, karena didengar orang Arab, selesai. Enggak usah banyak alasan kenapa kamu mabni, karena didengar orang Arab seperti itu gitu loh. Paham ya? Orang Arab itu kalau bicara walaupun tanpa kaidah, itu kalau yang mabni terucap mabni walaupun dia belum tahu hukumnya, biasanya gitu. Langsung tahu gitu loh. Paham ya? Enggak ada manan yang man gitu, langsung tahu. Kita lihat sini. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lisama'i dzalika lil Arab, karena hal tersebut didengar dari orang Arab, wa wurudihi, dan datang dari orang Arab. Selesai. Yakni anna mabniya laysat lahu illah, maksudnya mabni itu tidak punya alasan. Lah kenapa enggak punya alasan? Karena orang Arab sudah mengatakan seperti itu. Bal takallama bihil Arab mabniyan, bahkan orang Arab sudah mengatakan dengan apa, dalam kondisi mabni. Langsung spontan gitu, haula'i. Orang Arab antum suruh ngomong haula'u enggak mau, haula'i langsung. Falyakun mabniyan, maka menjadilah mabni. Fahum lam yughayyiru hadhil kalimat al-mabniyah bi ikhtilafil awamil, maka mereka orang-orang Arab, na barakallahu fiik, mereka tidak mengubah kosakata yang mabni ini disebabkan dengan perbedaan awamil, enggak mengubah sama sekali. Jadi langsung spontan terucap haula'i, didengar dari kalimatnya orang Arab. Mau dikasih amil atau tidak tetap haula'i. Jaa haula'i, ra'aitu haula'i, maratu bi haula'i. Wallahu a'lam bissawab, itu yang disebutkan oleh beliau. Kita ambil dikit lagi barakallahu fiik, sebab alasan atau keserupaan dari sisi mana isim kok dikatakan serupa dengan apa? Huruf dari sisi mana, itu penting. Kita lihat sini. Qala al-Imam Ibnu Malik rahimahullah, kasyabahil wad'i fi ismai zitana wal ma'nawi fi ma tawa fi huna. Masya Allah. Jadi besok istarkan 3 ya. Dari yang matan yang sebelumnya itu, wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni, sama kasyabahil wad'i fi ismai jitana wal ma'nawi fi ma tawa fi huna. Paham ya? Kita lihat seperti keserupaan wad'i, peletakan fismai dalam 2 isim jitana. Jitana, antum perhatikan lafaz jitana. Jitana tak itu, jitana taknya dhamir atau bukan Abdurrahman? Jitana taknya dhamir bukan? Jitana dhamir, dhamir isim atau huruf? Dhamir isim atau huruf? Isim. Ismai 2 isim, jitana. Mana itu? Tak sama na. Na dhamir atau bukan Abdullah? Dhamir isim atau huruf? Isim. Paham? Ada keserupaan dari siapa peletakan pada 2 isim jitana, ta sama na. Ta ini isim, caranya ya, biar aku tak bingung. Nah, jitana, ta, na, dua-duanya isim. Ta, dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi, fi mahalli raf'in fa'il, ya enggak? Ini kenapa mabni? Serupa dengan huruf lam. Li amrin misalkan. Tak berapa huruf? Tak 1 huruf. Serupa dengan huruf yang 1 peletakannya lam. Lam ini. Paham? Karena serupa ngambil hukum mabni gitu loh. Peletakannya sama-sama 1. Paham? Nah, isim bukan? Isim berapa? 1, 2. Kalau hukum 2 ya. Serupa dengan huruf yang 2 huruf, min. Serupa enggak peletakannya? Serupa enggak? Serupa. 1, 2. 1, 2. Paham? Itu peletakan seperti itu. Makna peletakan. Jadi jangan sampai bingung ya. Seperti 2 isim jitana tak mabni.
Na juga mabni karena serupa dengan huruf dari sisi peletakannya. Ta satu huruf seperti lam. Li amrin lam satu huruf. Paham? Seperti itu. Mudah insyaallah ini ya. Kalau antum masih bingung lam ya samalah sin. Sin ditangfis. Paham ya? Sin yang tanda fi'il itu kan, tanda fi'il mudhari itu kan sama kan? Tak satu, sin juga satu. Peletakannya sama. Mafhum mudharaman. Nah, kita lanjutkan. Kalau maknawi nanti dari si makna peletakannya beda, hurufnya jumlahnya beda, cuman maknanya sama. Itu ada sisi maknanya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, asy-syabahul wad'i huwa al-qismul awwal min anwa'is syabah bainal ismi wal harf. Masyaallah. Keserupaan peletakan itu adalah pembagian yang pertama dari macam-macam keserupaan yang terjadi antara isim dan huruf. Wa huwa ma'khudun minal wad', yang mana kata lafaz al-wad'iyyu itu diambil dari kata al-wad', yakni annal isma wudi'a ala harfin aw harfain. Perhatikan ini maknanya nih. Maknanya bahwasanya isim itu diletakkan di atas satu huruf atau dua huruf. Ta sekarang dhamir muttasil berapa huruf? Berapa huruf Abdullah di sini? Ta satu. Mirip dengan huruf yang ini huruf jar ini, li atau lam. Mafhum? Wa na'am. Au harfain. Nah, berapa huruf Abdurrahman? Dua. Seperti huruf min, dua apa? Dua huruf juga. Bisa pahami ya? Wa na'am. Kita lihat lagi. Fa hadza syabahun wad'iyyun, maka ini keserupaan dari si peletakan. Di anna aslal huruf imma harfun, karena hukum asal huruf itu sendiri, huruf-huruf itu sendiri, imma harfun, imma satu huruf. Ya enggak? Seperti sin. Ya enggak? Sin tangfis, saat habu. Sin berapa huruf? Satu. Nah, mabni enggak? Mabni. Tak di sini seperti sin. Paham? Peletakannya sama-sama satu. Au harfan, ma'ruf harfan. Ya enggak? Harfan ma'ruf, dua huruf seperti tadi itu. Na dengan apa? Min. Faqad takunu salasah, terkadang tiga juga ada. Tiga juga ada. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Contohnya apa? Yang tiga, isim mabni tapi tiga. Kaifa. Kaifa isim bukan? Isim istifham. Antum lihat. Perhatikan ya. Kaifa. Kaifa. 1, 2, 3. Serupa dengan huruf yang terdiri 3. Ila. Ila berapa huruf? Ila berapa huruf? 3. 1, 2, 3. Inilah wad'i, keserupaan dari peletakan, sama-sama jumlah hurufnya. Paham? Jadi jangan bingung. Karena serupa apa kaidahnya? Asy-syai'u idza asbaha syai'a akhadha hukmah. Nah, seperti itu. Dia akan mengambil hukumnya. Kita lihat di sini barakallahu fiik. Misal ila, seperti contohnya ila. Wa qad takunu arba'ah, kadang juga ada yang 4. Huruf itu kadang-kala ada yang 4 juga. Nah, misal kalla. Berapa itu? 4. Kaf 1. Lamnya double enggak itu? Double. Tasydid kan? Wa halla. Walakin al-asl, akan tapi hukum asalnya wal aktsar, dan kebanyakannya, al ghalib, kebanyakannya dan mayoritasnya, anal hurufa murakkabatun min harfain, huruf itu seringnya tersusun dari dua, seringnya huruf. Paham ya? Nah, min, ya kan? Contohnya kita lihat lagi, fama syabaha minal asma, maka apa saja yang serupa dengan huruf tersebut dari kalangan isim, kana mabniyan, maka dia mabni lisyabahil wad'i, karena alasannya apa? Ada keserupaan dari sisi peletakan. Bisa dipahami soalnya Nisan? Makna peletakan, paham ya peletakan ya? Peletakan jumlah hurufnya itu sama. Paham? Ada keserupaan dari sisi jumlah hurufnya. Kita ambil satu syubhat dulu. Syubhat ini. Fa in qila, kalau dikatakan kalimatu yadun. Yadun apa artinya yadun? Artinya tangan. Dohirnya berapa hurufnya Abdullah? 2. Kok enggak mabni ini Ustaz? Katanya serupa dengan huruf nih, yadun sama dengan min, ya kan? Kok enggak mabni ya? Oh iya juga ya. Kita katakan di situ keserupaannya apa tadi dalam pantun? Mudni. Keserupaan yang dekat. Ini ternyata enggak dekat keserupaannya, karena yadun itu aslinya yadayun. Ada yang dibuang di situ. Sehingga keserupaannya cuman dohir, enggak dekat di situ.
ada keserupaan yang jauh karena ada yang dibuang. Kita lihat bantahannya. Kalimatu yad ala harfain, ya kan? Yadun. Dohirnya dua memang. Wa fiha syabahun wad'iyun. Di dalamnya terkandung apa? Keserupaan peletakan. Wa ma'a dzalik hiya mu'rabatun famal jawab. Bersamaan ada keserupaan tapi dia mu'rab. Apa jawabannya? Nah itu. Ini kita jadikan yang terakhir, perhatikan. Al-jawab, jawabannya anna syabaha huna laisa bimuqarribin, ya kan? Kedekatan di barakallahu fiik, keserupaan di sini ternyata tidak dekat keserupaannya, jauh keserupaannya. Kenapa demikian? Li'anna kalimat ayat, dari karangan kalimat yadin ini mahdhufun minha syai', ada sesuatu yang dibuang. Ini jawabannya. Sehingga sesuatu yang dibuang itu kalau dimunculkan 3 atau berapa jumlahnya? 3. Serupa enggak dengan min? Enggak. Mafhum salah nih Abdurrahman? Antum lihat itu. Wa asluha yadayun. Aslinya apa? Yadayun. Walidha qala fil bait as-sabiq, oleh karena ini Ibnu Malik mengatakan pada pantun yang sebelumnya, li syabahin minal hurufi mudni. Dikarenakan ada keserupaan yang dekat dari huruf. Faham maksudnya? Naam. Idan jika demikian, la budda an yakuna al-ismu syabihan syabhan qariban minal harf. Harus isim tersebut dikatakan mabni, harus apa? Harus syabihan syabahan, harus benar-benar serupa, qariban dekat keserupaannya, dekat sekali. Paham? Mirip sekali minal harf dengan huruf. Hatta yakuna mabniyan, sampai dia mabni. Amma syabahul ba'id, adapun keserupaan yang jauh, fala ibrata bih, enggak dianggap. Enggak dianggap, enggak dijadikan tolak ukur. Ala ibrata bih itu bisa diartikan tidak dijadikan tolak ukur. Tidak dianggap. Bisa dipahami soalnya? Bisa dipahami, Hasan? Na'am barakallahu fiik. Seperti itu. Adapun pembahasan yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang, karena berkaitan masalah apa? Masalah contohnya dan kita jelaskan tadi ya. Untuk masalah ji'tana jelas ya. Ji'tana taknya kan dhamir, isim mabni, serupa dengan apa? Huruf yang terdiri dari satu huruf, ya kan? Nanya mabni juga. Berapa huruf itu? 2, isim, serupa dengan huruf yang terdiri dari 2 huruf. Paham belum? Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.